Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur azakumullah. Kita lanjutkan bagian tentang hukum-hukum seputar masjid. Masuki poin yang ke-14, dilarang jual beli dalam masjid. Ulama mengatakan hukumnya haram jual beli dalam masjid, walaupun jual belinya sah, tapi jelas berdosa melakukan transaksi dalam masjid. Sehubungan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yubta'u fil masjid." Barang siapa apabila kalian melihat orang bertransaksi jual beli dalam masjid, fayaqul la arbahallah tijaratak, maka doakan bagi orang yang jual beli di masjid, semoga Allah tidak memberkahi jual belimu. Semoga Allah tidak memberkahi atau tidak memberikan keuntungan bagi transaksimu. Wa idza ra'aitum ma yanshudu fihi dolatan, dan ini yang pernah kita bahas kemarin, yang kedua, kalau kamu lihat orang yang mencari-cari barang yang hilang di masjid, maka doakan la raddallahu alaik, semoga Allah tidak kembalikan barangmu yang hilang. Hadis ini atau bab ini memberikan pelajaran. Yang pertama, tidak boleh jual beli di masjid, baik jual beli offline atau juga online. Karena sekarang ini banyak di masjid orang megang handphone, kayak sekarang yang lagi ngaji pada megang handphone. Jadi orang sayang banget sama handphone, walaupun handphonenya belinya merek Xiaomi gitu ya, merek Cina, tapi sayang banget gitu ya. Nah, kalau di masjid lihat barangnya boleh, misalnya Bukalapak, Shopee, ya, jual beli online. Tapi kalau belinya jangan. Lihat-lihat boleh. Ya, lihat-lihat barang, namanya jual beli itu fitrah. Makanya di Quran sendiri para nabi itu kadang masuk pasar-pasar belanja. Dan di sorga nanti ada pasar. Karena orang senang dengan pasar, transaksi. Jadi ada kesenangan tersendiri dalam sebuah transaksi. Makanya salah satu refreshing orang ke pusat perbelanjaan. Ya tidak. Cuman sayangnya kaum muslimin itu kurang tertarik dengan penguasaan pasar. Kita sayangkan mereka lebih suka jadi centeng di pasar ketimbang jadi bos di pasar. Ya, jadi kalau yang centeng-centeng di pasar itu muslim dah. Ya, muslim dah biasanya. Tapi kalau toke, orang bilang toke di pasar itu rata-rata Cina. Ya, karena mereka selalu punya strategi di pasar. Padahal Islam tidak mengharamkan pasar. Cuma dalam kondisi di masjid memang terlarang transaksi. Jadi sekali lagi ini terlarang orang transaksi walaupun online. Ya, sekalipun online nggak boleh. Ya, termasuk pesan ojek.
Karena ini transaksi. Jadi bapak-bapak pesan ojek di masjid, jangan. Keluar dulu. Ya. Nah ini masjid. Sebagian ulama membedakan masjid antara wakaf dengan tidak wakaf. Kalau wakaf memang tidak boleh, asalnya masjid itu wakaf. Sebagian ulama mengatakan kalau masjid tidak wakaf, boleh dilaksanakan ibadah, ya tetap berlaku kayak ini. Ini kan nggak wakaf, ya gak? Punya perusahaan, tanahnya milik perusahaan Pama Persada. Tapi ibadah tetap berlaku seperti tahiyatul masjid. Tetap berlaku, walaupun dia tidak wakaf, tapi yang terkait ibadah dia tetap berlaku, tetap sah. Seperti tahiyatul masjid. Seperti lagi itikaf. Ya. Memang sebagian ulama berpaham kalau nggak wakaf nggak sah itikaf di situ. Kalau nggak wakaf nggak sah tahiyatul masjid karena harus wakaf. Tapi pendapat yang lain, dan saya lebih setuju ini, kalau ibadah tetap berlaku hukum seputar masjid. Cuman bab muamalah kayak jual beli agak longgar. Misalnya jual beli masih dibenarkan, masih boleh. Cuman tetap dijaga. Artinya jual beli di masjid, misalnya kita mesen barang, masih boleh sebenarnya karena enggak wakaf. Artinya apa? Jangankan jual beli, masjidnya dijual aja masih boleh. Misalnya Pama nih, ya suatu saat pengen pindah dari tempat yang nyaman, dijual gak Pak? Jual gak sini? Termasuk dijual gak masjidnya? Dijual. Dijual sama kayak Lipia di Salemba itu. Dulu Lipia di Salemba, ya masjidnya di belakang. Masjidnya di belakang gedung. Sekarang jadi gedung apa ya namanya itu kemarin sih. Nah otomatis dengan masjid-masjidnya dijual. Semua begitu, semua gedung yang ada ruangan masjidnya begitu pindah, ya masjidnya dijual juga. Kadang udah alih fungsinya udah berubah. Yang dulunya masjid jadi gudang, jadi kantin, gitu. Ya, aneh juga kalau kita jadi kantin, satu-satunya kantin yang ada tempat wudhunya. Ya, itu konsekuensi kalau nggak wakaf. Kalau seandainya pihak manajemen mewakafkan tanah ini dan dijual, maka tidak termasuk tanah ini, tanah masjid. Tapi jarang orang mewakafkan di suatu kantor. Umumnya bukan tanah wakaf. Jadi kalau Pama Persada pindah, ada ruang yang lebih besar lagi, lebih nyaman lagi, ini dijual termasuk masjidnya. Artinya apa? Kalau masjidnya aja boleh dijual, apalagi transaksi di dalamnya. Namun walaupun nggak wakaf, tapi tetap masjid harus dijaga etikanya. Jadi nggak benar mentang-mentang nih tanah nggak wakaf, saya jualan. Ayo bapak-bapak, mau beli gak? Saya jual kambing buat kurban, bapaknya. Tetap dijaga etika dalam masjid. Nah ini fenomena larangan jual beli di masjid untuk memuliakan masjid. Sekaligus kita bisa memilah mana kepentingan akhirat, mana kepentingan dunia. Jadi dalam Islam ada dua. Pertama masjid, yang kedua pasar. Dua-duanya harus kita kuasai. Masjid tempat ibadah harus kita ramaikan. Pasar tempat dunia harus juga kita kuasai. Jadi di masa Nabi SAW pernah sahabat ngeluh. Hubungan pasar Ukas, pasar perbatasan Mekah dan Madinah, itu dikuasai oleh Yahudi. Yahudi menguasai pasar. Gitu. Ya, saya berharap ke depan pasar itu dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, sahabat datang pada Nabi, ya Rasul, pasar dikuasai Yahudi.
Apa kata Nabi? Jangan belanja sama Yahudi. Kata-kata boikot waktu itu jangan beli sama Yahudi bukan haram. Tapi dalam rangka untuk menguatkan ekonomi umat. Maka kaum muslimin tidak membeli produk orang Yahudi, pedagang Yahudi. Dan setelah waktu kemudian pasar kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Artinya apa? Kaum muslimin punya hak untuk menguasai pasar. Dan ini yang belum kita sepakat agar kita punya menguasai pasar. Gitu. Makanya ketika ada kasus ormas Islam dapat jatah tambang, ya, sebenarnya masalah tambang itu nggak masalah. Ormas umat Islam harus naik usahanya. Jangan umat Islam bisnis herbal, buku, nyaingin usahanya ustadz. Akhirnya tokonya ustadz tutup. Kayak saya, tutup toko saya. Payah loh, saya bilang. Usaha herbal juga. Udah gitu jualnya murah lagi. Akhirnya toko saya yang tutup. Ya, saya punya toko tutup, Pak. Habis jualannya itu sama-sama semua nyontek. Yang lain lah harus ningkat. Ya, mudah-mudahan yang nyender-nyender ngaji ini besok punya tambang. Ya, usahanya. Usahanya apa, Mas? Main tambang. Lumayan. Miliar. Cuman kalau kemarin ormas ada unsur politiknya. Itu yang orang jadi jelek. Tapi kalau mau usaha tambang bagus, harus naik. Gitu. Jangan usaha gamis, minyak wangi, gitu-gitu terus. Naik usaha. Usaha apa Mas sekarang? Main nikel, ya kan? Kayak anaknya presiden, ya kan? Main apa? Main timah. Iya. Kita aset di negeri kita kaya. Enggak apa-apa selama benar jalannya. Ningkat, Pak. Ningkat. Saya ketemu kawan-kawan alhamdulillah. Ya, sebelum IKN itu lagi rame sekarang dibangun, dia sudah ada berita. Ibu kota mau pindah, langsung dia beri tanah di IKN tuh. Ya, belinya berapa? 20.000 semeter. 20.000 semeter. Dia jualnya 2 juta semeter. Di mana letak kantor ini? Dia punya jaringan dia pejabat juga. Ya, pejabat. Tapi baik, ngaji. Enggak pelit sama ustadz. Gitu. Cuman begitu udah laku tanahnya emang gak nelpon-nelpon lagi tuh dia tuh. Ya. Biasalah orang kalau udah banyak duit, ustadz gak ditelepon-telepon. Nah, dia pinter itu. Dia beli tanah semeter waktu itu 20.000. Begitu udah positif dibangun, dibeli tanah dia. Semeter dia jual 2 juta. Ya, yang dekat daerah-daerah istana itu. Wah, 15 tahun dia belajar di Jepang. S1, S2, S3-nya Jepang semua. Ya, pejabat. Kayak Mercy, platnya plat pejabat, BS. Nah, ini transaksi pasar. Jadi ke depan Islam itu tidak alergi dengan pasar. Ya, cuma Islam mengingatkan tentang etika di pasar. Jangan datang duluan dan jangan pulang belakangan. Artinya apa? Kalau orang yang terlalu cinta di pasar, berarti orang yang hubud dunia, cinta dunia. Tapi menguasai pasar, boleh seperti sahabat. Ketika pasar dikuasai Yahudi, mereka lapor sama Nabi. Lihat, di sini berarti boleh menguasai pasar. Kayak Tanah Abang. Tanah Abang dulu dikuasai oleh pribumi. Sekarang bergeser, bukan pribumi lagi yang menguasai Tanah Abang. Ngeri. Sayang. Ya, jadi Tanah Abang udah kayak Pasar Pagi, Glodok, Mangga 2, yang menguasai bukan pribumi lagi. Ya, ini gambaran jamaah sekalian ke depan kaum muslimin punya pasar.
Pasar mulai ramai pada masa Utsman. Makanya Utsman menerapkan azan 2 kali Jumatan. Azan pertama pagi di pasar, bukan di masjid. Sejarah Jumatan itu nanti dalam bab Jumat kita akan ulas panjang. Pada masa Utsman ekonomi maju. Kenapa? Karena Utsman backgroundnya pengusaha. Gitu. Kalau kita kan backgroundnya tukang mebel. Gitu. Iya gak? Backgroundnya tukang mebel. Memang mungkin itu ya urutan-urutan pemimpin. Jadi tukang mebel dulu, atau jualan martabak dulu, atau jualan pisang dulu, ya kan? Ya. Jadi bertahap. Di masa Nabi itu sahabat ngelapor pasar dikuasai sama Yahudi. Dan Nabi memberikan strategi boikot. Kalau kita Muslim ya beli sama Muslim. Itu efektif ternyata, efektif. Kalau kita di Indonesia boikot gak efektif. Kenapa? Karena produk sudah terlanjur dikuasai oleh Yahudi. Yahudi sudah ngejajah di Indonesia, sudah masuk 1605 VOC. VOC merek dagang punya Yahudi, ya VOC. Itu perusahaan dagang Yahudi. Jadi kita dulu dijajah bukan oleh Belanda, oleh Yahudi. Ini Pak nih, VOC itu perusahaan dagang merek Yahudi. Gitu. Kalau kita tuh sekarang ini namanya Unilever, perusahaan besar di Indonesia. Ya, Unilever bukan Yahudi. Maksudnya seperti perusahaan Unilever, ya, yang mengeluarkan Indomie, ya, ya gak? Indomie kan ya? Unilever ya Indomie bukan Indofood ya. Oh, Indonesia dikatain sama Saudi Indomie. Jadi kemarin bola tuh Saudi sama Indonesia tawuran, ya, kata orang Indonesia nyela orang Saudi apa? Sambosa tuh kayak pastel. Itu makanan khasnya orang Saudi. Dikatain mau orang Indonesia, orang Saudi, sambosa. Orang Saudi ngatain orang Indonesia apa? Indomie. Karena orang Indonesia doyannya Indomie. Karena di sono nggak boleh ngatain nggak benar, kena hukuman. Maka ngatainnya makanan. Kata orang Saudi, Indomie. Orang kita doyan Indomie, ya kan? Gitu. Nah, jadi kembali hukum pasar. Pasar jangan datang duluan dan jangan pulang belakangan. Kenapa? Karena setan menancapkan panji-panjinya di pasar. Fitnah itu di pasar. Baik fitnah akidah, fitnah ibadah, dan fitnah muamalah. Ya, fitnah akidah banyak pakai perdukunan di pasar. Ya, penglaris. Separoh pedagang di pasar di negeri kita masih pakai mistik. Ya, pakai mistik. Ya, makanya kalau orang jaga tokonya sepi, pedagangnya pada pusing-pusing, itu ada mistiknya biasanya. Ciri khas. Ya, kuliner paling banyak, usaha bakso, makanan. Itu kalau yang jualnya itu sering pusing, kemudian tokonya sepi, itu kena mistik. Ya, ditutup istilahnya tokonya itu. Nah, begitu pagi buka toko ada tanah kuburan, ya itu berarti persaingan nggak sehat, mistik. Pasar itu persaingannya nggak sehat. Nah, tiba-tiba yang jaga sakitnya aneh, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Serem, pasar itu serem. Permainannya itu nggak kelihatan. Yang kedua, fitnah ibadah. Orang pasar itu susah ibadah. Makanya pada masa Utsman itu azan Jumat 2 kali. Kenapa? Yang pertama untuk ngingetin ini hari Jumat. Azannya pagi. Azan pertamanya pagi.
Azan kedua pas masuk waktu. Sekarang sebenarnya azan kedua nggak efektif. Kenapa? Udah ada jam. Udah ada jam orang, oh ini mau Jumatan nih, udah ada jam. Kalau dulu nggak ada untuk ngingetin, karena orang ramai di pasar. Yang kedua, di masjid, di pasar rata-rata udah ada masjid, alhamdulillah. Ya, lihat Tanah Abang tuh, masjidnya cakep. Lihat Blok M tuh, masjidnya bagus. Sekarang pasar-pasar itu masjidnya bagus. Mall Ciputra tuh, saya juga ceramah di sana. Bagus atasnya buat Jumatan. Ya, Jumatan kelas atas. Gitu. Kan rata-rata kalau di gedung kan orang Jumatan masjidnya namanya Masjid Al-Parkiriyah. Gitu. Masjid Al-Basmania. Bersyukur kita punya perusahaan ngasih bikin masjid. Iya. Jadi kalau kita nih, Ustadz, besok jadwal di mana? Bursa Efek. Wah, keren nih. Ceramahnya mana? Bursa Efek. Nggak taunya di mana? Al-Parkiriyah. Tempat parkir. Al-Basmania di basement. Iya. Makanya kalau ada masjid di atas, itu namanya masjid kelas atas. Kayak Blok M Mall tuh. Lantai 7. Di atas, cakep masjidnya. Cakep, udah cakep-cakep, alhamdulillah. Makanya azan 2 kali kurang tepat sebenarnya pada zaman sekarang. Karena sejarah azan 2 kali Jumatan itu dulu di pasar untuk ngingetin, dan dulu belum ada jam. Dan pada masa Utsman ekonomi bagus, karena Utsman backgroundnya memang pengusaha. Utsman tuh dari leluhurnya itu memang orang kaya. Jadi dia kaya struktural. Iya kan? Kakeknya kaya, bapaknya kaya, dia kaya, anaknya kaya. Kalau kita kan miskin struktural, ya kan? Ya, kakeknya miskin, bapaknya miskin, dia juga sohibul BPJS. Miskin juga. Kalau bahasa kamus miskin papa gitu. Ya. Nah, makanya Utsman itu mati dibunuh. Kenapa? Karena sebagian orang iri dengan kesejahteraan. Ini jadi dalil jamaah sekalian, huru-hara politik itu. Sekalipun tegak negeri Islam, tegak nih kita nih pakai syarat Islam. Sekalipun pemimpinnya itu adil kayak Utsman, fitnah politik tetap ada. Utsman dibunuh gara-gara apa? Kesenjangan. Orang-orang yang nggak kebagian kue pembangunan dan mereka bikin grup namanya BSH, Barisan Sakit Hati. Susahnya susah struktural ya kan? Nggak terima, gue kok nggak kaya-kaya, yang lain kaya. Nah itu gampang digosokin. Kayak dulu komunis di negeri kita. Kenapa komunis makmur? Komunis itu partai rakyat susah. Ya, dia ingin menuntut kesejahteraan. Kayak pada masa Utsman begitu. Jadi saya mohon teman-teman tidak tergoda dengan kasus-kasus politik. Karena sekalipun pemerintahan menerapkan hukum Islam, penguasanya adil kayak Utsman, fitnah politik tetap ada. Utsman dibunuh. Ketika mau dibunuh, kata Utsman apa? Salah saya sama kalian apa? Nggak bisa jawab itu pemberontak. Yang ngepung rumah Utsman, yang bunuh Utsman, salah saya apa? Salah saya apa? Nggak bisa. Itu orang-orang yang memang sudah kebius ya dengan fitnah-fitnah politik, provokasi, fitnah kekuasaan. Bayangkan mantunya Nabi Utsman. Nabi menikahkan 2 putrinya kepada Utsman, harus mati di tangan rakyatnya sendiri. Dan Utsman tidak ada salah, hanya terfitnah. Ini bahaya politik. Ya, tahu politik boleh, tapi terfitnah dengan kasus politik jangan. Ya, lagi rame nih, fufufaha. Ya, fufufaha ya kan? Fufufaha ya kan? Ya. Makin rumit ya, tapi itu bukan urusan kita.
Urusan kita cari duit buat anak dan buat istri. Tanggung jawab kita di kantor, kerja yang benar, yang jujur, kerja yang semangat, amanah. Adapun berita politik, kita boleh tahu, boleh. Tapi tergoda, terbius, jangan. Ya, hati-hati jamaah sekalian. Ya. Nah, kembali bahasan kita. Jadi, Islam tidak mengharamkan jual beli. Bahkan Islam ingin diterapkan hukum jual beli Islam. Sekarang ini sudah mulai kaum muslimin bikin pasar sendiri. Ya, sebagian teman-teman yang ngaji bikin Muslim Life, apa sih namanya? Pameran pasar muslim. Ini kita harus dukung. Harus dukung. Ke depan ya kita di sini PAMA bisa aja. Ya, kita hidupkan pasar di antara kita. Kayak di grup-grup WA kan ada pasar ya kan? Pasar RT, jual beli bisnis. Iya, saya punya kawan. Itu dia punya 100 grup WA. Grupnya grup jual beli semua. Gitu. Jual beli Tambun, jual beli ini, jual Bekasi dan sekitarnya. Tiap hari megang handphone tuh, kayak jamaah tuh, megang handphone terus. Ya, jual rumah, jual. Tembus 1 aja sehari. Jual beli rumah. Senyum-senyum deh. 15 juta. Nyaloin doang. Iya. Marketing. Makelar everything. Gitu. Bagian apa Mas? Marketing, Ustaz. Makelar everything. Iya, apa saja dicaloin sama dia. Ya, haji umroh ya kan. Dalam waktu kena Covid kan, zaman Covid kita kan nggak ngajar, iya kan? Ustadz bengongan nggak dapat jadwal ya kan? Waduh, nggak makan nih kita nih. Akhirnya saya ikut tuh nyaloin, gitu. Memang Covid itu kemarin tuh membuat kita ini jadi pinter jualan, gitu. Motor dijual ya kan? Handphone dijual ya kan? Jadi pinter jualan kita. Jadi pinter jualan. Semua kita jual itu kan. Aduh, buku-buku, kitab-kitab ya kan? Saya jual ya kan? Buat makan. Gitu. Buat makan. Tapi alhamdulillah dapat transferan juga dari PAMA nih. Jazakallah khairan nih kita. Alhamdulillah. PAMA ada hati nurani juga, gitu. Ada perhatian ya, sehingga dai-dai itu tetap ditransfer, masya Allah. Nah jadi kita ini dalam menyikapi pasar masih rendah, ya. Padahal pasar adalah bagian terpenting dalam muamalah. Dan di masa Nabi sudah ada cita-cita ingin menguasai pasar. Ingin menguasai pasar, sahabat. Dan itu direstui oleh Nabi. Sayang, kita ini hanya jadi konsumen. Tidak jadi produsen. Coba Pak, kalau kita ngomong bisnis, kita hampir-hampir nggak punya usaha. Otomotif dikuasai asing. Iya kan? Otomotif kita dikuasai asing. Garmen asing, ya, apalagi Pak, elektronik asing, kayak handphone nih, nggak ada merek kita tuh, bikinan kita nggak ada, gitu. Otomotif asing, Honda, apalagi motor tuh, Yamaha, gitu. Nggak ada kita bikin motor Yamahmut umpamanya gitu, mereknya gitu, nggak ada. Ya, mau bikin SMK cuma ininya doang, ngomongnya doang produk Indonesia. Wujudnya nggak ada, mobil gaib. Ya, mobil siluman. Kalau Amerika kan punya pesawat siluman tuh. Nggak kedetek radar ya kan, F-35 sama F-22. Ya, kalau Cina Fu-57. Gitu. Kalau kita kan nggak bisa pesawat. Bisanya mobil apa namanya? Siluman.
SMK. Jadi nggak kelihatan. Ya. Naik apa Mas? Naik SMK. Parkirnya udah gaib dah gitu. Ke depan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita punya pasar. Ya, punya pasar sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Ya. Jadi dari grup WA dulu aja ya, dari grup WA bikin pasar. Ya, kayak saya di RT, RW ada grup warga yang jualan. Jadi kita beli sama kita. Ya, bisa. Selama ini pasar yang paling populer itu 2 tuh, Indomaret sama Alfamaret. Itu bisa. Jadi bikin pasar tuh nggak harus betul-betul pasar. Itu kayak Indomaret, Alfamaret bisa. Ya, mudah-mudahan di antara kita ada yang punya ide bikin sendiri yang bisa bersaing dengan Indomaret dan Alfamaret. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.